Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faurus Husnatul Abqariyah. Saya dari Universitas Al-Ghifari Bandung. Di sini saya sebagai salah satu peserta Pekerti tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Untirta yang bekerja sama dengan Aperti. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan sedikit mengenai pembahasan yang sudah dibahas oleh Dr. Syihabuddin MSI mengenai teori belajar dan motivasi. Tetapi di sini saya hanya akan mengulas sedikit mengenai teori belajar. Teori belajar. Yang pertama kita harus tahu apakah belajar itu? Belajar itu merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku, meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, belajar juga dapat dikatakan sebagai salah satu yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Ada teori belajar di sini. Menurut psikologi, teori belajar terbagi menjadi 5. Yang pertama ada aliran tingkah laku, kemudian yang kedua ada aliran kognitif, yang ketiga ada aliran humanistik, yang keempat ada aliran konstruktivistik, dan yang terakhir ada aliran sibernetik. Nah, dari kelima teori belajar tersebut, di sini saya hanya akan menjelaskan satu aliran, yaitu aliran kognitif, seperti itu. Di sini ada teori kognitivism, di mana teori tersebut diprakarsai oleh Piaget, Miller, Bernard Chomsky, Kohler, Ausubel, dan Dionys. Pemahaman dalam belajar berbasis pada kemampuan kinerja otak dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan sesuatu. Pembelajaran dilaksanakan dengan berbagai alat bantu media. Nah, ada 4 prinsip dasar di sini dalam teori kognitif. Yang pertama ada pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa belajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Dan yang terakhir, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Ada kognitif di sini berdasarkan Brunner, di mana ada 2 di sini. Yang pertama ada proses belajar, kemudian ada tahap-tahapnya, di mana proses belajar ini yaitu terjadinya proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran. Ada tahap-tahap proses belajarnya. Yang pertama enaktif, kemudian ikonik, dan simbolik. Enaktif itu di mana aktivitas mahasiswa itu untuk memahami lingkungan melalui observasi. Kemudian ikonik itu mahasiswa mengobservasi realitas tidak secara langsung, tetapi melalui sumber sekunder, misalnya melalui gambar-gambar atau tulisan. Dan yang ketiga simbolik, artinya mahasiswa membuat abstraksi berupa teori, penafsiran, analisis terhadap realitas yang telah diamati dan alami. Nah, kemudian selanjutnya ada teori perkembangan dari Piaget. Proses belajarnya di sini terjadi menurut tahap-tahap perkembangan sesuai umur.
tahap-tahapnya yaitu melalui asimilasi, di mana asimilasi yaitu penyesuaian struktur kognitif mahasiswa penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua, akomodasi, di mana penyesuaian struktur kognitif mahasiswa dengan pengetahuan baru. Dan yang ketiga, ekuilibrasi, di mana penyimbangan mental setelah terjadi proses asimilasi atau akomodasi. Selanjutnya, kognitivisme menurut Ausubel. Proses belajar ini terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami mana stimulus. Dan yang terakhir, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Mungkin itu yang bisa sedikit saya jelaskan mengenai teori belajar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi para penonton semuanya. Terima kasih, sampai ketemu kembali.